Ada seorang yang melakukan maksiat, tapi di saat yang sama dia juga berusaha untuk mentaati Allah, beribadah, mencari ilmu. Tapi orang ini berputus asa karena belum bisa meninggalkan maksiatnya. Sedangkan setiap saat selalu berdoa. Adakah salafus saleh yang bisa menjadi ibrat atas kejadian ini? Beribadah kepada Allah, ketika kita beribadah itu harus punya roja, bahwasanya kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah setiap waktunya. Ada salah satu sahabat yang kemudian memiliki sifat semacam ini. Siapa yang bisa nyebutkan? Saya kasih hadiah Pak, aqua setengah gelas. Siapa sahabat yang tobat balik lagi, tobat balik lagi, tobat balik lagi, tapi akhirnya tobat? Saya kasih hadiah. Masya Allah ya. Kalau tidak bisa jawab itu cuma 2. Kalau nggak tawadhu, nggak ngerti jawabannya. Siapa? Siapa? Nggak ngerti jawabannya. Abu Mihjan Pak. Abu Mihjan itu kesukaannya apa? Minum khamr. Minum khamr dicambuk. Minum khamr lagi dicambuk. Minum khamr lagi dicambuk. Minum khamr lagi dicambuk. Bapak tahu? Sampai kapan akhirnya dia bertobat? Yaitu ketika dia selain minum khamr, kecintaannya kepada jihad itu luar biasa, sampai ke ubun-ubun. Itulah Masya Allah ya. Preman dulu itu masih senang jihad. Kalau hari ini, Masya Allah, berilmu aja belum tentu senang jihad. Preman dulu itu senang jihad. Lah mau minum khamr kok. Itu sebuah dosa besar kan. Minum khamr dijilid, minum khamr dicambuk, minum khamr dicambuk, tobat, minum khamr dicambuk, tobat, minum khamr lagi. Sampai akhirnya dia berusaha untuk kemudian tobat itu kapan? Yaitu ketika ada pasukan peperangan yang kemudian sedang berjihad, sengaja dibawa itu Abu Mihjan, kemudian ditali dia. Lalu kemudian terjadi peperangan yang terdengar dengan telinganya, dia tidak bisa ikut perang. Kenapa? Dia peminum khamr. Dilarang untuk ikut. Karena apa? Justru akan melambatkan kemenangan. Karena orang yang berdosa itu justru membantu musuh. Jadi tolong Bapak, kalau hari ini kemudian kita ingin menang, minimal jangan membantu musuh dengan kemaksiatan dan dosa yang kita kerjakan. Itu yang akan menjadikan terlambatnya kemenangan datang kepada kaum muslimin. Maka Abu Mihjan ketika saat itu mendengar suara peperangan yang luar biasa, dan dia terikat kepada sebuah kayu, nangis Pak. Dia berkata, Masya Allah, gara-gara minuman laknat saya tidak bisa berjihad untuk membela kalimat Allah, hanya mendengar suaranya saja. Ada salah satu istri komandan yang hadir di saat itu, kemudian akhirnya iba melihat Abu Mihjan yang menangis, dilepaskan tapi dengan syarat, nanti sebelum perang selesai balik lagi ya, ikat lagi tanganmu. Oke, Insya Allah. Dia perang Pak, sampai kemudian dia tutupi itu kemudian wajahnya supaya nggak kelihatan bahwasanya dia adalah Abu Mihjan. Perang dengan luar biasa sampai komandannya, kalau tidak salah sahabat saat itu berkata, kalaulah bukan Abu Mihjan yang sedang aku ikat di belakang, pasti ini adalah Abu Mihjan. Padahal itu Abu Mihjan beneran. Sudah banyak orang-orang yang tertebas dengan kemudian dia balik lagi, ditutup lagi. Coba, Masya Allah, di situ kita melihat, jangan pernah berputus asa. Abu Mihjan itu tobat, minum lagi, tobat, minum lagi, tobat, minum lagi, tapi akhirnya tobat. Ya? Karena itulah yang menjadikan kita tidak pernah berputus asa. Karena apa? Sebanyak apapun dosa yang menggunung tinggi, walaupun menyentuh pintu langit, tapi ketika kita bertobat dan menyesal, maka Allah akan terima. Ingat, Allah itu mencari manusia yang bukan hanya banyak salatnya, tapi juga Allah mencari manusia yang mereka itu melakukan dosa, tetapi mereka kembali kepada Allah dengan menyesali dosanya. Makanya perhatikan, Allah ketika perintahkan kita sholat, Allah tidak mengatakan bergegas. Allah ketika perintahkan untuk puasa, Allah tidak mengatakan bergegas. Allah ketika memerintahkan kita untuk sedekah, Allah tidak mengatakan bergegas. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat, Pak, Allah mengatakan apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bergegaslah kamu. Makanya tahukah kita panah apa yang paling disenangi oleh iblis? Bukan panah zina. Panah yang paling disenangi iblis itu bukan panah khamr. Panah yang disenangi iblis itu bukan panah membunuh. Tapi panah yang paling disenangi iblis adalah panah taswif. Apa itu taswif? Takjilu taubah. Orang itu melambatkan taubat. Dan selalu berkata, besok taubatnya kalau sudah punya anak 1. Besok taubatnya kalau sudah kemudian pensiun. Besok taubatnya kalau sudah tidak punya uang. Tumben nggak minum, iya bokek. Nah itu bukan taubat. Ya, itu namanya taswif. Inilah yang menjadikan kita harus yakin kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.